Jadi itu diposting, kegagalan dia tuh diposting. Aku tuh paling suka difoto dari sebelah kiri. Angle kiri. Sama banget angle kiri, tim Kiri. angle kiri. Aku akan highlight ini loh sisi Oh, iya, bagusku. iya. Ini sisi iya, bagusku. iya, iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang personal branding yang nggak pas, entah itu overselling atau misalnya itu fake ya, kita nggak nonjolin apa yang bagus dalam diri kita. Tapi kita langsung kayak, mohon maaf ya, oplas kita. Jadi kiri kanan itu di foto, atas bawah tuh sama-sama Bagus bagusnya. semua. Iya kan? Bagus semua. Itu loh. Benar. Itu kan topeng nggak asli itu Iya. loh. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak. Ngopsi kuy. Obrolan kantor paling seksi. Halo semuanya, balik lagi ke Ngopsi, ngobrol Ngobrol dua apa sisi volume ketiga. Tiga. Dan nggak apa-apa. Dan apa? Supaya kita spoiler ke teman-teman kalau sebenarnya volume kita ini nggak cuma berhenti sampai sini aja. Soal topik kali ini ya kan. Karena Nanti topiknya ini akan hot banget dipecah tahu. jadi dua volume 3 sama volume Volume 4 gitu. Wajahmu kamu shock banget sih. Kenapa? Wajahmu shock Kenapa banget. salah ngomong, karena hari ini gestarnya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Yes. Dari gestar-gestar yang kemarin. Hari ini kita kedatangan seorang dosen dari UNER, Pak Syafril. Boleh diperkenalkan dulu Pak namanya? Oke, thank you. Nama aku Syafril Riza, biasa dipanggil Syafril. Aku biasa berprofesi sebagai dosen di UNER, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Manajemen. Kemudian aku punya bisnis konsultan. Kemudian aku trainer, jadi aku handle cukup banyak pelatihan-pelatihan dan beberapa brand di Indonesia, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusianya ya. Nggak kayak kalian yang handle brandnya, jadi aku lebih ke people-nya. people developmentnya. Oh jadi banyak banget ya? Banyak banget Banyak banget ya? jobnya. Ini Pak Syafril pengen dikenal utamanya sebagai apa? Dosennya Oke, kah? that's good. Trainernya kah? That's good. Jadi ada bahasan tentang personal branding kan ya. Iya. Jadi aku nge-branding diriku karena tiap orang itu perlu untuk nge-branding dirinya sendiri dengan apa yang dia suka, dia bisa, dan apa yang dibutuhkan oleh target audiensnya. Ini aku spill dulu nih malahan. Enggak Iya, apa-apa. ya, Jadi- tentunya. Ya, betul. Jadi kalau aku pengen dikenal sebagai apa? Aku pengen dikenal sebagai seorang passion enthusiast, penggiat passion. Jadi aku pingin anak-anak muda di Indonesia itu paham passion itu apa. Kemudian mereka bisa menempatkan passion pada tempatnya, nggak overrated atau underrated. Jadi pas lah, karena kan banyak anak muda sekarang itu terlalu berlebihan dengan passion ya. Jadi kalau nggak kerja sesuai passion, udahlah mending leave aja, mending resign aja. Bahkan nggak sesederhana itu. Atau malah underrated, udahlah kerja apa aja deh, nggak usah passionan, yang penting cuan, ya kan? Betul, Ada yang betul. seperti Gaji. itu. Nah, itu yang kedua, aku juga pingin anak muda Indonesia kalau udah tahu passionnya, beranilah mulai hidup dalam passionnya. Itu personal brandingku yang pertama. Satu lagi, aku pingin dikenal sebagai seorang kenyataan Thor. Kalian tahu Apa itu? motivator kan ya? Ya. Oh iya. Anggap iya, ini iya. antitesisnya motivator. Jadi harus realistis ya. Motivator yang Come on. realistis gitu ya. Karena aku pingin kita itu satu kaki nginjek Mm-mm. bulan, satu kaki itu nginjek bumi. Nah. Nah itu loh, jadi passion tuh buat kita berani nginjek bulan. Tapi kalau kenyataan realistis, kita tuh bisa nginjek bumi tetap. Iya. Oh, ya mungkin kayak split gitu ya. Jadi satu kaki di atas, satu kaki di bawah. Jadi intinya aku pingin kita itu balance lah. Wong kita kerja bener-bener pingin work life balance ya. Betul. Meskipun ya kadang-kadang sulit ya. Sulit Banyak ya. banyak worknya ya daripada Semuanya- live-nya. Telinga-telinga di sini semua. Ya sulit, Pak. Banyakan worknya daripada live-nya kan. Nah,
Itu, jadi aku pengen dikenal sebagai fashion enthusiast dan kenyataan Thor. Tapi Mas, kalau ditanya kan Mas Safril dosen juga. Iya, dosen itu adalah mediaku untuk menyampaikan fashion itu apa sih? Fashion itu harus gimana sih? Kemudian kenyataan itu harus gimana sih? Harus disikapi seperti apa? Nah, gitu. Jadi dosen, trainer, konsultan itu hanya media aja, bukan personal brandingku. Media supaya personal branding itu tersebar, terbranding, tersampaikan, Betul. message-nya terdeliver dengan Betul, baik. betul Oke, banget. oke. Langsung ketahuan nih kalau kita membahas personal branding hari ini. Oke, sorry ya, spill dulu deh. Gak boleh nih, harusnya hostnya yang ngomong lagi gini. Oh, nggak masalah ya teman-teman ya. Hari ini Pak Syafril hostnya ya. Oh, Pak, kita yang ditanyain hari ini. Oke. Nah, ngomong soal personal branding nih Pak, teman-teman para pencari kerja atau mungkin fresh graduate atau bahkan yang lulusan dari SMA, SMK sederajat juga, mereka itu kan sekarang awam banget dengan personal branding itu batasnya seberapa sih Pak gitu. Soalnya nih di mata recruiter sometimes personal branding itu kelihatan kayak pasti nulis doang kan kayak gini. Realitanya gimana? Nah, sebenarnya batas dari personal branding sendiri itu seperti apa sih Pak? Tapi di sisi lain ada yang bilang juga karena kita mayoritas Gen Z ya. Kalau di TikTok tuh banyak kreator yang ngomong kalau Gen Z yang personal brandingnya bagus, terutama di sosial media, karena kan sekarang media yang paling accessible kan sosial media. Itu tuh lebih gampang dapat kerja, ya kan kalau apalagi kalau di ranah sosial media gitu ya. Nah gitu sih, maksudnya sebelum kita bahas tentang recruiter, bahas tentang personal branding dari sisi profesional, kita berangkat dulu dari term sebenarnya apa sih personal branding gitu. Oke, thank you. Personal branding. Definisinya banyak banget ya. Kalau kita googling aja ya, nggak usah pakai ChatGPT ya. Kalau ChatGPT misalnya langsung ini ya. Oke. Kalau googling aja banyak banget. Jadi aku mencoba mendefinisikan sendiri melalui pengalamanku, pengalaman klienku, kemudian dari berbanyak referensi. Personal branding itu adalah cara kita, kan ing ya, kata kerja ya berarti ya. Branding, ing ya. Berarti cara kita untuk mengenalkan diri kita, mengenalkan skills kita, mengenalkan knowledge kita, experience kita, bahkan tuh values kita yang kita pegang teguh itu ke target audience kita. Nah, itu cara kita. The way. Aku punya ini nih. Aku jago ini, aku bakat ini. Aku pengen kenalin nih bahwa aku bisa ini. Dan harusnya personal branding itu bisa bicara sendiri. Pada akhirnya ya, akhirnya. Tanpa dibentuk maksudnya. No. Dibentuk harus. Langsung terlihat gitu maksudnya. Tapi nanti endingnya adalah biarkan orang-orang yang berbicara sendiri tentang diri kita. Pada akhirnya, tanpa perlu kita terlalu effort di awal harus ya. Tapi nanti biarkan personal branding kita cerita tentang diri kita sendiri. Jadi aku ambil contoh dari definisi personal brandingnya Jeff Bezos, big bossnya Amazon. Jadi menurut Bezos ya, personal branding itu adalah saat kau nggak ada di sebuah ruangan, tapi orang-orang di dalam ruangan itu ngomongin kamu. Jadi pemikiran orisinil dari manusia-manusia lain itu. Karena kan kita kan personal branding kan main persepsi ya. Iya, Kita kan membentuk benar. persepsi ke target audience kita. Kita pengen dikenal sebagai apa? Nah, apakah ya ing kita, kata kerja kita, branding kita itu akhirnya membentuk persepsi ke target audience kita sesuai yang kita inginkan, bener kan? Betul. Apakah kita pengen dikenal sebagai A saat kita nggak ada di ruangan? Apakah orang-orang di dalam ruangan itu mengenal Syafril dan Nisbita sebagai A atau B atau C? Permasalahannya kadangkala adalah saat kita pengen membranding diri kita A, ternyata di dalam ruangan itu ngomongin bukan A, bisa Z ya kan? Yang ditangkap beda ya? Iya kan? SS ya kan? Atau mungkin XXX ya kan? Kita nggak tahu alam kan? Nah itu jadi memang perlu untuk kita create. Jadi ada usaha di sana. Personal branding itu nggak bisa effortless ya.
Itu loh. Iya, Nggak bisa effortless. Memang harus effort. Iya, entah kita anaknya seorang presiden atau anaknya seorang big boss startup yang gede banget ya, tetap perlu di-create. Kita nggak bisa. Personal branding itu bukan given loh ya. Bukan bawaan dari keluarga besar ya kan. Nggak bisa seperti itu. Personal ya berarti. Namanya juga personal Iya, kan. personal. Ya, not family branding. Oke. Nah terus kalau gitu apa aja Pak poin yang jadi yang mempengaruhi perspektif orang terhadap hasil dari personal branding kita? itu. Apakah Bapak kan tadi sempat mention aku punya skill ini, aku pinter ini, aku punya ini, aku punya value ini gitu. Apa aja poin-poinnya itu Pak? Atau apakah sekedar secara personality kayak oh aku mau dikenal sebagai Bita yang cheerful atau gimana? Atau ada poin-poin lain? Sip, thank you. Ngomong personal branding itu ada 2 pihak yang perlu kita perhatikan. Diri kita sama target audience kita. Yang namanya informasi, di mana personal branding itu ada informasi di dalamnya, adalah bagaimana mempertemukan antara kita sender ya dan receiver itu punya frekuensi yang sama. Bener kan? Nah, berarti gini, aku bukan lulusan ilmu komunikasi kayak kalian ya. Oke ya, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu ya kan. Tapi setauku adalah kalau informasi itu diterima oleh receiver atau target audience kita dengan nggak pas, berarti salahnya di kita. Betul, di komunikator. Komunikator bersalah. Yang salah komunikator, betul. Harusnya aku dosen di Vkom harusnya. Betul. Harusnya aku ya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan sebagai seorang komunikator ya? Bener ya komunikator ya? Oke. Untuk mengkomunikasikan ini lo aku, ini lo bisaku, ini lo bakatku, ini lo value-ku. Nah, balik lagi kita perlu pahami siapa target audience kita. Dan remember ya, personal branding itu tiap orang itu bisa punya berbagai macam personal branding loh. Tergantung target audience-nya. Contoh nih, aku di keluarga besar. Aku pengen dianggap sebagai Safril, ponakan yang baik hati, yang selalu helpful ke tante dan umnya, dan suka silaturahim. Kan biasanya anak-anak muda sekarang ngapain sih arisan, iya kan? Nah, aku pengen dikenal sebagai yang oke arisan, ngomongannya tentang masa lalu, di mana sepuh-sepuh ini ya, ngomongin masa lalu. Tapi aku pingin gitu loh, karena kalau ini ada orang Jawa juga ya, pasti tahu ya, kita nggak ke Paten Obor. Apa tuh? Tahu. Aku juga nggak tahu Pak Paten Obor. Itu bukan orang Jawa. Misalnya kita itu kan punya ada beberapa generasi ya dalam keluarga besar ya. Nah, kita nggak pingin silaturahim yang udah dibangun bagus oleh senior kita, kakek kita mati sehingga antar sepupu pun nggak mau kenal. Oh iya. Zaman kita dulu ya, papa mama kita itu cerita mesti antar 2 pupu aja itu udah kayak sepupu loh. Antar 2 pupu tahu ya? Iya. Itu tuh udah kayak raket banget. Iya, raket banget gitu loh. Ya kan? Benar. Nah, aku pingin tetap ya kita nggak ke Paten Obor. Senior ini mungkin akan meninggal. Bukan mungkin ya. Pastinya ya kan. Tinggal nunggu waktunya aja gitu ya kan. Nah, aku nggak pingin ini obor silaturahim yang dibangun sama seniorku ini mati. Jadi tetap silsilah ini terus ke bawah tetap gini. Nah, aku pingin dikenal sebagai Safril, ponakan, cucu ya, yang helpful, yang baik hati, support om dan tantenya, kemudian helpful ke sepupunya, dan gak pingin ngematiin silaturahim antar sepupunya. Itu kalau di keluarga besarku. Next, di kampung lo ya, personal branding tuh wajib loh. Wajib. Antar tetangga gitu ya? Antar tetangga, iya. Safril sebagai sosok warga yang selalu datang kerja bakti. Iya kan? Rapat umum. Iya kan? Memakmurkan masjid, ya kan? Iya. Biar apa itu loh? Biar nanti one day kalau aku mati, ya kan? Orang-orang kampung yang akan ngurusin aku dulu. Aku nggak bisa berharap kan dari keluargaku yang jauh-jauh dulu. Nah, seperti itu. Di kampus, siapa target audiensku? Ada beberapa. Mahasiswaku, teman-teman dosen, kepala jurusanku, iya kan? Dekanku. Itu target audiensku. Paham? Oke, jadi apa? Intinya aku perlu menyesuaikan apa yang aku ingin deliver ke mereka
ya, dan gimana caraku mendeliver ke mereka. Aku pengen dikenal sebagai sosok warga yang baik hati, yang support, yang datang kerja bakti. Ya udah, aku perlu mengkomunikasikan itu kan dengan cara apa? Ya datang lo kerja bakti. Bener kan? Itulah effortnya ya untuk membentuk personal branding. Oke. Nanti one day orang-orang ya, aku nggak bilang ini ria atau sombong ya kan. Dulu aku berharap one day orang-orang itu ngobrolin, Pak Safril itu loh seneng ya kalau punya warga kayak Pak Safril, ya kan kerja bakti datang. Kalaupun nggak kerja bakti datang karena tugas keluar kota, setidaknya pisang gorengnya nyampe ya ke warga. Kan itu kan aku harapin. Jadi kita perlu memperluas cakrawala. Personal branding itu jangan dianggap ranah profesional aja. Dunia kerja, yes. Kalau dunia kerja profesional, aku pengen dikenal sebagai sosok Safril yang passion enthusiast. Kenyataan Thor. Karena itu aku bangun tuh loh. Sehingga training-trainingku, konsultasiku itu nggak akan jauh-jauh dari mana people development yang terkait passion, terkait perlu realistis itu. Jadi balik lagi batasannya kalau ditanya atau poin-poin apa yang perlu dibangun, lihat dulu target audiensnya, apa yang mereka butuhkan. Bisa nggak kita fulfill kebutuhan mereka terkait diri kita yang bisa kita berikan pada mereka. Berarti poin-poin itu ya berbeda poinnya tergantung target audiensnya. Berarti personal branding tuh politik dong ya, tergantung kebutuhan. Iya nggak sih, kayak automatically like that kan? ya. Iya kan? Jadi automatically like that. Oke, thank you. Gini, dibilang politik bisa juga tergantung sudut pandang ya. Gini, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ngomong keluarga besar, tadi aku jelasin. Keluarga kecil kita aja deh. Aku punya 2 orang adik ya, cewek-cewek. Papaku ada ya kan, mamiku ada. Kan aku pengen dianggap sebagai anak yang baik, yang berbakti, yang kalau papaku ngomong di keluarga besar, Safril tuh loh baru ngasih training di daerah ini, Safril loh dapat beasiswa ke sini. Aku pengen bikin seperti itu. Tapi apakah itu dibilang politik? Politik kan pasti kan kita akan ngobrolin tentang untung rugi ya, bener nggak? Iya kan? Gini guys, menurutku personal branding itu perlu memberikan manfaat buat target audiens kita sama kita. Kalau hanya salah satu pihak, kita doang yang memberi personal branding, mendeliver personal branding kita ke orang lain, tapi kita nggak ngasih manfaat pada target audiens kita hanya pingin cari validasi. Paham ya, validasi ya. Ujung-ujungnya kita kan yang dapat manfaat. Target audience nggak dapat manfaat. Dan remember, yang membentuk personal branding kita itu target audience kita. Kita hanya effort untuk membentuk, tapi ujung-ujungnya mereka yang akan menyimpan. Bita akan sebagai apa, Danis akan seperti apa, Safril akan seperti apa. Balik lagi seperti itu. Kalau ternyata nggak matching apa yang kita sampaikan dan manfaat yang diterima oleh target audience gak matching, ya ujung-ujungnya apa? Pertama, personal branding kita nggak pas ya, nggak nyambung. Kita pengen dianggap tetangga yang baik, tapi ternyata nggak nyampe pesan itu. Tetangga malah ngomong, wah ini warga nggak baik ini contoh warga yang nggak baik, nggak pernah datang ke kerja bakti, kalau nggak datang nggak support pisang goreng dan lain-lain. Iya kan? Yes. Berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa, beda ini. Misalnya nih kalau misalnya di konteks kerjaan ya Pak, profesional. Misalnya saya adalah seorang fresh graduate, terus saya nge-apply ke sebuah perusahaan. Ini seperti pertanyaanku di awal ya. Saya itu bagus di CV itu, di LinkedIn. Itu tuh saya kesannya, bukan jangan pakai channel saya ya. Orang-orang apa-apa. Lebih baik kayak lebih baik aku sendiri ya. Kita kalau menyinggung orang lain kan. Kesannya tuh kayak jual diri gitu di LinkedIn. Kok dibagus-bagusin, tapi sebenarnya in reality itu tuh I'm not that good. Is that okay or is it become a sin? Dan lebih ke ini kan, sebuah dosa. Batasannya sebenarnya di mana juga sih untuk sejauh apa kita bisa memanipulasi itu. Branding itu. Thank you. Itu batasnya tipis banget. Karena kadang-kala gini, personal branding itu perlu otentik sama jujur. Oh, berarti itu kan ethically ya seharusnya. Harusnya. Gitu. Iya, kan masalah etis atau enggak etis tuh bukan masuk ranah hukum kan?
Bener kan? Iya. Iya, betul. Bener ya? Iya. Etis nggak etis itu kan Betul. masalah nurani kan Iya, ujung-ujungnya kan. iya. Betul. Masalah pantas atau nggak pantas, Iya. iya kan? Tapi Tapi gini guys, aku pengen kita punya pemahaman yang sama. Kalau kita nggak jujur dari awal, kita akan berat ke depannya. Karena kebohongan kecil itu akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Bener kan? Yes, yes. Capek loh guys, itu loh. Iya kan? Jadi personal branding itu perlu otentik sama jujur. Plus gini, personal branding itu harusnya sebuah journey, sebuah perjalanan. Bukan sesuatu yang langsung terlihat hebat. Even kalau kita ngomongin tentang kegagalan, contoh nih ya, nulis nih di status atau di postingannya di LinkedIn ya. Walaupun aku beberapa kali nemuin postingan yang harusnya ini taruh di medsos aja ya kan, yang harusnya ini levelnya Instagram levelnya aja. kan Instagram, Flexingnya itu ya kan? Instagram aja. Gitu loh, bukan bener ya LinkedIn, kan? ya. Tapi kadang-kala ya itulah kita perlu ini kastanya beda gitu loh ya. LinkedIn sama dan teman-temannya. Jadi gini, aku pernah baca di salah satu note atau postingan di LinkedIn ya. Itu setelah 3 kali gagal interview, akhirnya aku baru tahu pentingnya komunikasi dalam mencari kerja. Jadi itu diposting, kegagalan dia tuh diposting. Atau misalnya, Iya banyak tuh, banyak. aku lagi menikmati perjalananku ya untuk meneliti data, dibandingkan ditulis data analis selama 7 tahun. Padahal baru 3 kali nonton YouTube terkait gimana menganalisa data. Iya kan? Ya itu kan fake banget ya kan? Palsu banget. Nggak apa-apa loh kita ngasih tahu gitu. I'm not that perfect loh. Kita nggak sesempurna itu. Malah itu HR suka. Oh gitu. Duh. Oh gitu. Oh gitu. Ntar dulu, tapi HR perusahaan yang bener loh ya. Langsung muhasabah diri. Enggak. HR yang bener loh ya. HR yang bener gitu loh. HR yang bener. Gimana Pak? Jadi tahu bahwa anak ini sedang berproses. Anak ini mengakui bahwa dirinya itu nggak sesempurna itu, tapi sedang meniti karirnya, sedang meniti jalannya. Oh. Itu lebih genuine kan, lebih otentik kan, gitu loh. Jadi kalau aku bisa bilang gini, personal branding itu masalah kita meng-highlight kelebihan kita, meng-highlight journey kita, perjalanan kita. Tapi kalau overselling diri kita, ya, itu kayak kita itu ngecat ulang. Jadi di cover nih. Jadi di cover semua. Kita nggak nunjukin. Jadi kalau misalnya kalau personal branding ya, personal branding nih. Kalau kita dari segi fisik lah ya, fisik aja aku ngomong sih. Aku tuh paling suka difoto dari sebelah kiri. Angle kiri. Banget angle kiri, tim angle kiri. Kiri. Jadi aku suka kanan tuh aneh bin ajaib aku. Oh. Nah, aku akan highlight ini loh sisi iya, bagusku. iya. Ini sisi bagusku. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang personal branding yang nggak pas, entah itu overselling atau misalnya itu fake ya, kita nggak nonjolin apa yang bagus dalam diri kita, tapi kita langsung kayak mohon maaf ya, oplas kita langsung. Jadi kiri kanan itu di foto, atas bawah tuh sama-sama Bagus bagusnya. semua. Iya kan? Bagus semua. Itu loh. Benar. Itu kan topeng nggak asli itu loh. Nah itu bedanya. Jadi sekarang tergantung kita. Kita perlu banget untuk cari tahu apa kelebihan kita yang itu dibutuhin sama target audience kita. Remember, nggak semua kelebihan kita dibutuhin sama target audience kita. Misalnya nih, aku jago nyanyi. Ya, aku jago nyanyi. Di keluarga kecilku, adik-adikku ya, papa sama mamiku itu mungkin nggak suka ngeliat aku nyanyi, tapi menurut aku jago nyanyi kok. Itu keluargaku. Ntar dulu itu nggak dibutuhin di sana, iya kan? Gitu loh. Jadi kita perlu ngelihat dulu apa nih yang bisa kita offering nih ke perusahaan. Kalau that's why ya, mumpung kalian masih muda, teman-teman masih muda di sini ya. Jadi coba jadi generalis terlebih dahulu.
Jangan langsung jadi spesialis. Kenapa? Karena kita kan mapping kebutuhan dunia di masa depan akan seperti apa, kebutuhan dunia kerja akan seperti apa di masa depan. Tapi kalau kita terlalu terspesialisasi, mulai dari awal terspesialisasi, bisa jadi yang kita anggap ini kelebihan kita dan kita punya hanya satu-satunya itu nggak dibutuhin Iya, dalam benar. dunia kerja. Oh iya, Kan sayang kedepannya banget ya. kedepannya gitu loh. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk apapun ya, selama halalan toyiban. Weh, Ya. tahu nggak kamu halalan Nggak tahu, thayyiban? nggak tahu. Baik. Halal dan Apa tuh baik. halal dan baik? Halal dan gitu. baik. Oke, Gitu oke. loh. Maaf. Oke. Nah, tadi Bapak kan sempat mention tuh kalau personal branding yang baik itu harusnya otentik Yap. dan genuine. Mm-mm. Gimana caranya kita tuh bisa menunjukkan the real us dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya tanpa bikin kita tuh merasa kecil gitu. Oke. Apalagi di depan recruiter atau HR. Iya, dan yang apalagi notabene- banyak terms kayak satu kekurangan itu bisa menutup 9 kebaikannya dia gitu loh, Oke, kebagusannya siap. dia. benar. Gimana tuh, Pak? Oke, thank you. Jadi gini teman-teman ya, kita perlu paham bahwa diri kita tuh berharga. Diri kita Iya. berharga. Eh, Oke. eh, Aku nggak mau ngomong langsung ke personal branding dulu ya, Yes, atau yes. kita ngomongin kekurangan atau kelebihan. Mm-mm. Kita pingin paham, aku pingin paham, kalian paham juga, teman-teman juga paham bahwa kita itu sebenarnya self esteem kita itu sama. Self esteem kita itu sama. Sehingga kita nggak perlu merasa kecil. Kita nggak perlu rendah diri. Aku bukan dari kampus yang luar biasa, aku bukan dari kampus negeri, atau aku dari daerah kecil yang mungkin di peta di Google Map aja nggak ada. Kalaupun pakai Google Map ya ujung-ujungnya diarahin ke kuburan ya kan, dan lain-lain ya. Aku berapa kali ya kan? Couple times aku diarahin ke kuburan. Ya apa sih ini Google Map ini? Oke, sorry banget. Tapi Google Map oke, aku terbantu banget kok. Oke. Nah, next. Kita perlu paham itu sehingga apa? Kita nggak ngelakuin discounting ke diri kita sendiri. Diskon produk kita suka banget, ya kan? Mart ya atau apapun ya, department store yang ada di sini ya. Kalau ada diskon kita suka lah ya kan, brand-brand asik gitu ya kan. Kita suka banget diskon. Cuma ternyata itu berlanjut kita mendiskon diri kita. Apalah artinya Safril? Ya kan, cuma gini doang ya kan. Apalah artinya Bita, apalah artinya Danis dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Kita nggak cukup pede dalam menghadapi interview kerja. Oh, dampaknya ya. Paham, karena kita udah mendiskonting diri kita dulu. Nggak pede duluan. Insecure gitu ya. Insecure dulu gitu loh. Padahal self esteem semua manusia mulai lahir sampai mati itu sama. Nggak akan turun. Self esteem itu nilai diri kita. Nggak akan turun karena permasalahan hidup kita. Nauzubillah min dzalik ya. Kita dari keluarga broken home, kita nggak akan seperti itu. Atau kita udah nikah, kemudian nauzubillah min dzalik kita cerai ya kan. Itu kita nggak akan turun. Masa sih kita. Iya, sama. Persepsi orang kan kita nggak tahu. Thank you. Permasalahannya adalah persepsi orang itu dibentuk dari kita menilai diri kita sendiri. Oh gitu. Seringkali kita seperti itu. Coba ya. Mohon maaf Mbak. Ada beberapa anak yang dari keluarga yang dibilang broken home, orang tuanya cerai. Aku punya beberapa kasus. Mereka itu nice. Bagus. Berkaryanya bagus dan mereka sayang sama kedua orang tuanya. Gitu loh. Jadi apa? Persepsi orang, anak dari broken home itu pasti amburadul, nggak jelas. Itu kadang-kadang dibentuk dari anak itu sendiri. Aku dari broken home, aku nggak berarti, aku nggak dapat kasih sayang dari orang tua aku. Itu kan jadi bukti kalau self esteem manusia akhirnya levelnya dinamis sifatnya, bisa naik bisa turun. Karena dia yang create sendiri. Oh, tapi dia merasa sendiri. Karena merasa sendiri stabil sampai mati. Even kau ya promosi jabatan ya, kau dapat posisi politik bagus di negara ini atau dimanapun, itu nggak akan menaikkan self esteem kamu. That's why ada orang dan banyak orang bilang Tuhan tuh menciptakan manusia sama. Bener kan? Sama, nggak ada yang berlebihan. Benar. Entah kau given ya, kau lahir dari keluarga konglomerat, nggak akan self esteemku naik, sami mawon. Nah, itu harus jadi bekal kita saat kita menghadapi interview kerja. Sami mawon kok. Selama aku makan nasi, tuh orang makan nasi,
sami Ya udah, mawon. kita Ya setara. udah, kecuali Iya, aku betul. makan nasi, dia makan paku. Makan baja. Iya kan? Makan paku. Debus. Ya boleh ini ya kan. Iya, Boleh iya, lah iya. kita minder. Heeh. Terus sama makan nasi, why not? Oke, itu pertama. Dua, aku pingin kita merekonstruksi anggapan bahwa kita itu perlu menampilkan diri kita apa adanya. Salah guys, salah. Aku pingin kita merekonstruksi anggapan itu. Kita perlu menunjukkan the ultimate you, the ultimate me, the ultimate us. Berarti apa? Menonjolkan sisi terbaik kita. Sisi terbaik bukan bohong loh ya. Paham maksudku? Iya. Paham. Gini, jujur itu tidak mengatakan segala sesuatunya, bener nggak? Betul. Bener nggak? Betul. Tapi mengatakan apa yang perlu dikatakan saat itu, bener nggak? Yes, betul. Contoh nih. Nih kalau namanya jujur yang nggak pakai filter, yang nggak tahu tempat ini, obrolan apa ya, kita ngobrolin tentang personal branding ya, tentang dunia kerja ya. Tiba-tiba, guys, aku kelas 5 SD pernah ngompol loh di kelas. Iya, Ya aku jujur. Enggak nyambung. Iya kan? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya kan? Ya udah kalau pernah ngompol kelas 5 SD di kelas, ya udah di-keep aja. Ingat, jujur lo nggak perlu mengatakan segalanya, bukan berarti bohong loh. Ntar dulu konteksnya apa dulu nih situasinya. Paham maksud gue ya? Paham. Nah, sama dalam dunia kerja, emang akan selalu ada pertanyaan, kekurangan Iya. Anda apa? Seperti yang pertanyaan di otak saya barusan. Bener kan? Iya. Kekurangan Anda apa? Nah, ini perlu kita jawab dengan diplomatis tanpa perlu bohong. Walaupun nanti ujung-ujungnya HR sendiri akan menganalisa. Betul. Paham? Mm-mm. Kita perlu membungkus kekurangan dengan elegan, Oke. bukan kekurangan apa adanya. Ya Yes, kan? yes. Ya kan? Itulah kenapa banyak sekali produk itu yang sebenarnya apa adanya kan ya. Mm-mm. Tapi bungkusannya keren banget loh. Ya kan? Dusnya bagus banget. Iya, Pitanya iya. ciami, pas dibuka ya langin itu, ya kan? Iya. Nah, kita perlu ngebungkus kekurangan kita dengan cukup elegan. Ini aku ambil contoh singkat aja dan simple aja. Anggaplah, walaupun ini sebenarnya nggak pas ya, dan aku nggak suka dengan orang-orang seperti ini, ya kan. Tapi ada beberapa orang yang lebih nyaman kerja sendiri daripada kerja tim. Oh, iya. Banyak. Iya kan? Heeh. Nah, permasalahannya adalah di perusahaan-perusahaan itu nggak suka yang seperti ini. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kerja tim itu tetap dibutuhkan untuk apa? Mempercepat pekerjaan, memperkaya sudut pandang, ya, dan apa? Memperkaya feedback. Ada saran sana, ada saran sini, ketimbang kerja sendiri. Itu loh. Ya, balik lagi, 2 kepala lebih baik daripada satu kepala. Kebanyakan kepala pasti nggak baik juga, ya kan? Nah seperti itu. Tapi kita mungkin pengen nunjukin aku tuh lebih nyaman kerja sendiri. Ide-ideku keluar semua, gitu loh. Dan aku nggak suka berdebat masalah ide, gitu loh. Mending kalau ideku jadi dulu, silakan debatin. Tapi jangan pas proses aku ya garap sebuah klien, sebuah kerjaan, didebat duluan sebelum kelar, gitu loh. Oh iya. Ujungnya kita lebih nyaman kerja sendiri, ya kan? Nah, kita mungkin bisa ngomong, saya misalnya ditanya sama HR ya, Iya, lebih iya. nyaman mana? Kerja sendiri atau kerja tim? Ya kan? Untuk ide-ide, saya lebih nyaman cari sendiri karena saya perlu menemukan momentum itu sendiri. Tapi saya terbuka untuk semua saran, semua feedback dari rekan-rekan setim. Paham maksudku? Kita ngasih tahu dulu, aku suka kerja sendirian. Tapi aku juga bukan single player. Aku juga team player yang aku juga butuh masukan. Tapi entar dulu, itu disimpan di belakangan. Tapi kalau kita hanya berhenti, balik lagi ya, kita nggak ngebungkus kekurangan kita dengan elegan, ya. Saya lebih nyaman kerja sendirian, Bu. Titik. Waduh. Oke, fine. Toxic loh. Itu dari perspektif HR ya Pak, yang HR. toxic loh. Ah. Iya. Karena apa? Orang yang suka kerja sendirian, sebenarnya apa? Dia menyimpan bara dalam dirinya. Karena nanti kalau dia dibandingkan
dengan teman-temannya yang lain, ya dia ngerasa, oh aku nggak sebagus dia, karena bagi dia dunia itu mengelilingi dia. Karena dia kerja sendiri ya kan. She's the main character gitu. Iya, jadi apa? Pujian itu dia telan sendiri. Oh gitu. Itulah single player. Dan itu nggak disukai sama perusahaan. Tuh loh. Perusahaan itu kumpulan orang loh ya. Kolektif loh ya. Ya udah, kumpulan orang itu apa? Harusnya teamwork. Iya benar. Nah kalau kau lebih nyaman kerja sendiri, kalau kerjaan bagus, ya kan, kok telan tuh sendiri pujian. Tapi beneran adakah orang-orang yang realita in reality itu ada? Banyak klien-klienku cerita itu. Oh, berarti kita belum bertemu. Tujuannya itu untuk menelan pujian itu sendiri ya? Iya, saat ada satu yang masuk, ya intinya ada rising star, walaupun bukan golden boy ya, bukan anak emas, tapi emang bagus banget dia kan. Dia bisa kerja sendiri, dia bisa kerja sama tim, ya. Kan rising star yang awalnya ini dia telan semua pujian itu karena dia bisa kerja sendiri, ya kan, dan semuanya mengakui itu hasil karya dia. Ujung-ujungnya apa? Saat ada rising star ini ngerasa terancam, udah ujung-ujungnya bisa jadi balik lagi kayak tadi di awal-awal, bagus di depan bos, bagus di depan teman-teman, ya, keluar ya dari jam kerja, udahlah mulai ngejelek-jelekin perusahaan, tentang ngomong ke teman-temannya, bikin second akun ya kan ya untuk menjadikan perusahaan. Waduh. Itu ngeri sedap itu kan ya. Takut. Tapi kalau menurut Bapak di generasi sekarang ini, karena mayoritas pekerja-pekerja saat ini kan yang lagi dibahas tuh Gen Z kan, karena Gen Z baru nyemplung ke dunia kerja, itu udah dapet tekanan tuh dari mana-mana kan, dikomentarin jelek-jelek tuh. Menurut Bapak, generasi sekarang ini lebih gampangkah atau menciptakan personal branding yang otentik dan genuine itu justru jadi sebuah tantangan di era yang sekarang, atau bahkan lebih mudah karena medsos sekarang lagi gencar-gencarnya? Oke, that's good, thank you. Ini mau jawab jujur atau enggak nih aku? Jujur dong. Oke, berarti rada sensi nggak apa ya? Itu kan moto kita. Moto kita. Asik, enak ini. Guys, tak kasih tahu ya. Kasih tahu nih. Ini juga ternyata ada validasinya. Ya. Perusahaan tuh nggak suka sama kalian. Sama Gen Z. Perusahaan tuh nggak suka sama kalian. Kalian itu siapa? Gen Z. Kan kita ngomong Gen Z kan? Kita ngomong Gen Z kan? Anak-anak baru ini loh. Iya kan? Perusahaan tuh nggak suka sama kalian. Loh. Aku mencoba mencari tahu benerkah ini. Karena ini celutukan sesaat ya dari beberapa klienku. Cerita tentang karyawannya yang Gen Z yang absurd, yang nggak jelas ya kan. Mintanya aneh-aneh ya kan. Iya kan. Semuanya ini tersinggung. Ya kan. Baru masuk aja ya langsung fasilitasnya minta kira-kira dapat laptop dari perusahaan enggak? Ya dapat. Boleh enggak request MacBook Pro M4 sing iPhone. Seharga NMAX itu ya kan. Tuh, dapat enggak handphone dari perusahaan? Dapat sih. Kalau bisa iPhone 16 Pro Max ya. Sing kenai rek. Bapak kan makanya itu loh. Jadi ya Pak, ujung-ujungnya kami tuh enggak suka sama kalian. To be honest. Perusahaan sekarang itu paling suka sama Gen X ya, sama baby boomers. Emang enggak terlalu banyak baby boomers. Zamannya papa aku itu baby boomers. Ya kan? Kenapa? Generasi baby boomers tuh udah kenyang dengan pengalaman. Jadi kalau dimintain petuah itu suka banget. Kan orang-orang sepuh itu kan, mohon maaf ya, punyanya kan masa lalu ya. Itulah kenapa. Lu ya. Lu bener kan? Mereka gak punya, mohon maaf, mereka gak punya masa depan, tapi masih hidup di masa kini ya kan. Loh, wajar dong. Mereka sedang bertahan di masa sekarang. Bener kan? Enggak. Probabilitas kalau orang udah usia 70, 60, berapa lama sih bertahan? Iya kan, probabilitas. Iya kan, emang umur di tangan Allah ya, bisa jadi kan yang muda-muda mati duluan. Bener. Betul. Tapi masalahnya adalah mereka kalau dari segi pekerjaan produktivitas mungkin enggak. Tapi guys, respect sama mereka, insight mereka tuh luar biasa. Experience mereka luar biasa. Minta petuah dari mereka kalau ada situasi seperti ini. Itulah kenapa beberapa perusahaan itu masih keep
baby boomers ini meskipun sebenarnya udah pensiun, tapi dibela-belain, entah diperpanjang masa kerjanya atau dimodifikasi karena udah masa pensiun, jadi komisaris. Tapi komisaris ini keren. Komisaris ini nggak hanya sebulan sekali datang atau setahun sekali datang pas RUPS ya kan, tapi datang tiap hari. Karena apa? Dimintain petuahnya. Orang-orang kayak gini bagus banget guys. Karena apa? Mungkin mereka itu jalan bareng sama perusahaan ini, mulai perusahaan ini buka sampai sekarang. Iya kan? Semua situasi sudah pernah mereka alamin. Mulai nggak gajian selama 3 bulan, iya kan? Mereka makan nasi bungkus sama bosnya, yang nanya bosnya juga utang sana utang sini hanya untuk bayar gaji mereka. Mereka tuh sudah kenyang sama itu. Minta saran sama mereka. Mereka kan suka diminta saran. Itu baby boomers. Itu yang suka sama perusahaan. Next, Gen X, gue nih. Gen X nih. Oke. Bentar. Gen X ini kan turunannya baby boomers ya. Mereka udah kenyang. Dikasih kenyang petuah. Oke, kenyang petuah. Suka atau nggak suka dapat petuah. Ya kan? Dulu itu aku tuh gini sering dapat seperti itu. Dulu ini Mas ya perusahaan masih gini, udah gini aku Mas. Oke, dapat kenyang. Jadi apa? Sebenarnya Gen X ini itu adalah persiapan atau cadangan kalau misalnya baby boomers ini, mohon maaf ya, sudah selesai. Oke. Ya, sudah selesai dengan pekerjaan dan hidupnya. Iya kan? Bener kan? Loh, iya kan? Pada akhirnya kan orang akan selesai dengan hidupnya kan, ya kan? Itu, entah dia, udahlah aku nggak usah jadi komisaris, aku pengen menikmati masa tuaku bersama cucu-cucuku, ngomong cucu MC, ya kan? Bisa, tuh loh. Jadi backbone dari perusahaan untuk knowledge management, untuk informasi-informasi dari baby boomers itu disimpan sama Gen X. Oke. Paham? Penerusnya gitu ya? Penerusnya. Jadi kami ini bank data. Oke. Bank data. Jadi kalau mau apa-apa ada data ya kan, tanya aja sama Gen X ini. Oke. Nah, Gen Y, generasi milenial. Not you ya, masih. Not us obviously. Gen Y. Almost. Nah, Gen Y ini sudah mulai tertatar ya. Sudah mulai terbentuk dengan berbagai macam tekanan. Ya kan? Tekanan perekonomian Indonesia, dunia yang nggak baik-baik aja. Oh, karena zaman ini loh, 98. Pak Harto. Ya, thank you. Jadi mereka sudah tertanam itu, sehingga tatak mereka, gitu loh. Dan untuk kreativitasnya mereka oke gitu loh. Karena banyak sekali hal-hal baru di dunia, di pekerjaan atau apapun itu muncul ide-ide gilanya dari generasi milenial ini. Generasi Y ini. Karena apa? Mereka kan Y terus kan. Kenapa kok gini? Kenapa begini? Kenapa enggak bisa dibikin gini? Kenapa harus dibikin gitu? Karena mereka kan Y kan nanya terus. Y itu. Akhirnya muncullah generasi kalian. Oke, generasi Z, ya kan. Yang kalian tuh mudah banget deh. Mudah banget. Kalian tuh dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas. Bahkan kalau mohon maaf ya, yang muslim kalau istrinya melahirkan, dia nggak bisa azan, ya kan? Dia nggak bisa azan karena dia pengen mengazani anaknya. Tinggal cari di Spotify dan ya kan? Dia adanin kalian tuh besar dengan segala macam kemudahan. Lahir di saat kita lagi mudah semuanya. Mudah semua kalian, loh. Apalagi sekarang sudah ada generasi alpha dan lain-lain ya, beta dan lain-lain. Ponakanku umur 4 tahun aja ya, untuk download aplikasi itu minta Google loh ya. Download aplikasi A. Gila nggak sih? Aku aja serius nih, aku harus ke Play Store dong ya kan. Untuk cari aplikasi itu dan menurut manual. Enggak tuh, dia enak banget. 4 tahun bos. 4 tahun sih. Gila ya Allah ya Robi. Itu loh, ngeri nggak sih? Nah, kemudahan itu aku nggak bilang semua ya, nggak bilang semua. Karena kalau semua itu berarti menyelalisir. Nggak oke toh. Mostly ya, most of you dari kalian ini itu ternyata memanfaatkan kemudahan itu untuk lebih mudah lagi. Makin mati ya. Makin mau itu loh. Nggak usah jauh-jauh deh.
ChatGPT. Berapa banyak sih dari mahasiswa aku yang pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas? Oh, ada ya Pak mahasiswa pakai ChatGPT? Aku sok tidak tahu. Aku sih nggak masalah. Personal branding, itu personal branding. Yes. To be honest, aku nggak masalah dengan ChatGPT. Karena aku pun juga beberapa kali ya itu nggunain. Karena apa? Ya balik lagi kan, misalnya keterbatasan waktu, kemampuanku menganalisa sebuah data di mana aku bukan seorang data analis. Ya kan, aku butuh cepat kan, iya kan. Tapi ternyata manjanya Gen Z itu ya pakai ChatGPT itu mempengaruhi analytical thinking mereka. Saat aku aja diskusi terkait pekerjaan mereka tuh bisa haho kelopo loh, tak paruh tayo kan. Bener kan? Critical logical thinking iya, udah nggak main, iya kan. Disuruh bikin ide bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan. Ya Allah ya Robby, receh banget gitu lah, ya kan. Ujung-ujungnya kami tim dosen membatasi nggak boleh lagi kuliner. Coba lihat kuliner tutulan pentol yo kan, cimol yo kan, aci-acian itu ya kan. Mentoknya cuma segitu. Ya Allah, come on ya kan. Kalian tuh bisa lebih melihat dunia lebih luas dan itu berpengaruh ternyata dalam dunia kerja. Klien-klienku itu ya lo 4 banget loh mereka dengan Gen Z itu. Oke. Iya kan? Ini kan ini otokritik ya. Otokritik buat siapapun yang ngerasa ya. Otokritik maksudnya apa? Ya balik lagi kan. Ini kalau teman-teman menganggap ini sebuah sesuatu yang membangun, alhamdulillah. Kalau teman-teman menganggap ini sebuah dalam tanda kutip hinaan, ya udah itu urusan teman-teman ya kan. Tapi bagiku Gen Z ini masih punya potensi, guys. Nah, itulah closing kita ini. Itulah apa sih yang bisa dipuji dari Gen Z ini? Kok dikebukin terus tadi? Andai Gen Z ini menggunakan semua kemudahan itu dengan bertanggung jawab, wah itu akan keren banget tuh perusahaan. Menggunakan ya kepandaian mereka menggunakan ChatGPT, prom yang bener ya, itu mempercepat pekerjaan ya, bener kan? Efektivitas. Iya, efektivitas. Kemudian meliarkan ide-ide kalian sama kayak senior kalian Gen Y yang ide-idenya liar, dunia nggak akan berhenti berputar, guys. Dunia nggak akan stuck seperti ini. Kita tuh jujur kekurangan ide-ide baru loh sekarang. Karena apa? Ya karena semua kemudahan yang dipermudah oleh Gen Z itu loh. Iya, orang kita ide aja kan nanya GPT. Lah iya, ya nggak mikir GPT. Iya kan? Kalian nggak lihat tuh kebutuhan masyarakat apa sehingga ujung-ujungnya muncul sebuah ide. Kan nggak pernah tuh ngobrol langsung sama target audience, nggak pernah ngomong langsung sama target market. Ngomong dong. Karena apa? Inspirasi terdalam dari target audience atau target market lah ya, kayak perusahaan kalian ya yang kalian handle. Itu kan sering kali nggak tercapture sama ChatGPT. Itu kan insight terdalam, perasaan mereka. Perasaan mereka baru terungkap kalau kalian ngomong, kalau kalian mendeketin mereka, kalau kalian tanya, kalau kalian probing dengan pertanyaan yang benar, bukan pertanyaan template dari ChatGPT. Aduh, rasanya kayak dimarahin. Udah kita sudah kita sudah sangat udah menyerah. Bapak belur. Kita semua katakan bisa. Kita katakan. Ya udah. Ini tapi kalau teman-teman penasaran kayaknya ya untuk topik lebih lanjut, karena kan panas banget loh ini topik kali ini. Iya, digembes dari tadi itu. Kayak dikaploki urip. Kita lanjut di volume keempat kita setelah yang satu ini. Bye bye. See you. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak.